adanya granat, peluru 100 butir dan pistol. Itu seperti apa awal mulanya, Pak? Kita pulang, ternyata anaknya bilang di rumah ada senjata. Saya tanya, Eri, kamu kenapa jahat dengan saya? Kenapa saudara kamu itu sampai mati seperti itu kamu santet? Maksudnya apa? Maksudnya gitu. Lihat sendiri tuh. Ini bom meninggal. Ini perbuatan dukun. Sakit. Dah, selesai itu aja. Tobat. Ini adalah detik-detik warga Kampung Sawah Ciputat, Tangerang Selatan menggerebek rumah Heriadi yang diduga seorang dukun. Penggerebekan ini dilakukan lantaran warga merasa resah akan keberadaan praktik perdukunan yang dilakukan oleh Heriadi. Saat itu di dalam rumah Heriadi juga ditemukan foto-foto yang telah ditusuki jarum dan dicoret-coret dengan menggunakan spidol merah. Mulai dari foto tetangganya hingga kerabatnya. Hal ini memperkuat kecurigaan warga bahwa Heriadi selama ini melakukan praktik perdukunan. Tak hanya itu, warga juga menemukan beberapa pucuk senjata api dengan puluhan peluru dan granat di dalam rumahnya. Tim Gegana Polda Metro Jaya pun segera melakukan penyisiran di setiap sudut rumah Heriadi. Hasilnya, polisi menemukan 2 senjata api jenis revolver dan defender, 2 buah magasin, 6 butir peluru revolver, 2 dus peluru kaliber 6,35 mm berisi 18 butir, 2 dus peluru kaliber 7 mm berisi 41 butir, 2 dus peluru kaliber 9 mm berisi 19 dan 25 butir, serta 1 buah granat nanas aktif. Salah satu warga menuturkan bahwasannya penggerebekan ini sebenarnya berawal dari laporan mantan istri Heriadi. Kita mengungkapkan mantan istrinya itu bukan istrinya. Hingga mengungkapkan ada foto-foto yang sangat mencurigakan. Terus juga foto-foto itu akhirnya disawarahin di masyarakat bahwa fotonya itu janggal gitu. Ada foto yang di semua hampir ada 20 mungkin 20 apa 30 gitu foto yang akhirnya juga sekarang buat bukti di kepolisian bahwa itu ada kejadian yang janggal yang menyangkut ada yang mengatakan ini santet. Kini, Heriadi telah ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan senjata api. Yang penemuan senjata api yang saat ini ditangani oleh penyidik Polsek Ciputat Timur untuk perkaranya sudah ditingkatkan ke penyidikan, kemudian setelah digelar perkara, saat ini sudah dijadikan tersangka dan juga telah dilakukan penahanan di rutan Polsek Ciputat Timur. Untuk menyimak lebih jauh kasus temuan foto misterius dan senjata api disertai granat aktif di Kampung Sawah Ciputat, Tangerang Selatan, tim AB Plus menemui tetangga tersangka yang tinggal begitu berdekatan. Kepada kami, Imansyah menceritakan bagaimana keseharian tersangka Heriadi di lingkungan rumah dan temuan foto Imansyah yang sudah rusak ditusuk-tusuk jarum serta dicoret tinta merah. Imansyah pun menaruh curiga jika sakit yang dideritanya selama ini berkaitan dengan foto yang ditemukan di rumah Heriadi. Dia diusir dari rumah itu, dari rumah Nit, samping rumah ya. Diusir, ya dia minta tolong sama tetangga. Dia mau bersih-bersih, barang dia mau bawa gitu kan. Ya udah, kita bantu. Pas bersih-bersih, ternyata ada satu tempat yang nggak pernah istri juga tahu. Walaupun dia satu rumah, dia nggak tahu ini karena istri juga nggak banyak itulah sama suami. Akhirnya dibuka lah itu box itu, isinya foto-foto. Nah, kan dia juga foto siapa nih? Nah, pembantunya udah dibuang deh. Gitu. Pas mau dibuang, Pak Haji Abdullah, loh ini ada foto saya.
waduh tuh ada foto Iman nih gitu. Akhirnya foto diseleksi lah. Ini foto si Anu, foto si Anu. Dia kasih tahu dong, ini foto maksudnya apa, kok mukanya pada hancur. Udah kena apa? Tusukan-tusukan gitu kan. Nah, akhirnya gimana nih caranya? Ya, kalau kita babi buta, ya kalau darah-darah mana udah habis kan. Tapi kan saya pikir kita ini tetangga, kita udah kayak saudara, ayo deh kita ke sana. Tuh. Akhirnya kita ke sana nih. Wah, nungguin tuh dia kan. Semua udah masuk. Cuma kita juga jaga, jangan sampai ribut. Ya kita panggil lah petugas. Mengetahui ada temuan foto misterius di rumah Heriadi yang belakangan dikenal sebagai dukun santet, salah satu anggota keluarga Heriadi memanggil 20 orang yang ada di dalam foto tersebut. Di hadapan sejumlah warga, Heriadi mengaku akan bertobat. Namun tak secara gamblang, Heri mengakui jika foto-foto yang ditemui sebagai sarana praktik perdukunan. Maksudnya apa? Maksudnya gitu. Ini udah sendiri tuh. Ini gua meninggal. Ini buatan dukun. Sakit. Nggak ngaku kan, nggak. Maksud Abdullah, udahlah akuin gitu, biar paham nih orang gitu. Ini santet loh, ya kan? Bini gue meninggal nih, Jahatin semua. Udah tutup, tobat. Bikin pernyataan tobat selesai. Udah selesai itu aja, tobat. Bisa begitu. Jangan sampai dia pada sakit lagi ke saya. Ya ada. Enak aja kalau ngomong nggak ada. Tuh fotonya, kasih lihat tuh fotonya. Foto istrinya. Foto istrinya. Diam aja tuh dia, diam. Udah, tobat aja, akuin ini apa gitu. Masih nggak mau juga. Sampai, wah adiknya nih, ini adik lu nih. Nah, ini ada istri gua lu giniin. Termasuk guanya, maksudnya apa gitu. Ada di foto itu, di berkas di box itu ya. Terus ada sepupunya juga, saudara nih. Dia juga ya, dia mah tambah bingung karena dia juga nggak punya salah apa-apa. Masih juga masih nggak mau juga. Udah, hanya saya ngotot. Ini apa lo? Lu maksudnya apa sama gua? Gua nggak punya salah sama lu. Ini semua foto jadi bingung. Sebab ini kan udah jelas hubungan dengan santet. Nah, ini udah ini juga lah dia. Udah, aku katanya ya apa? Cuma dinginin doang katanya. Kan ngaku berarti. Kan betul-betul dia guna-guna ini orang semua. Supaya apa maksudnya? Ya, supaya diem. Nggak banyak ngomong katanya. Udah, bikin pernyataan. Oh nggak usah, nggak bisa bikin pernyataan. Sewaktu-waktu ini semua yang dipoto ini, sekian begini, kalau sampai terjadi apa-apa, pelakunya lo. Gitu. Berbicara nggak Pak, si pelaku ini sejak kapan mengumpulkan foto-foto itu Pak? Itu nggak ditanya seperti itu. Intinya orang udah emosional. Bayangin, Ustadz, imam masjid ini kan masjid dia. Masih di itu juga. Ada kiai masih di lingkar-lingkarin fotonya. Nah kan, tapi orang gila ini mah. Udah, ya kan enggak apa ya kalau Ustadz ada saudaranya juga tuh material Haji Upi ya sama ya DKM masjid sama. Nah kan jadi orang makin apa? Oh, ini datang itu. Nah, aku tuh yang ada Ustadz Egi. Dia itu malah dia bilang dia berobatin penyakit itu sampai habis mobil 2. Ya kan untuk berobat ini apa ini gitu kan. Dia juga nggak tahu pas ada itu baru. Dia biasa memang ngobatin orang. Ya kalau emang cerita santet kan begitu. Mendobatin akhirnya mental gitu. Cerita Egi itu ya Ustadz. Nah, akhirnya dah dengan cerita dia mau bikin perjanjian, ada perjanjiannya juga kita pegang tuh. Ya udah selesai, kita udah balik lah gitu. Untuk yang cerita santet ya itu. Nah, di rumah itu kan di box yang Bapak tadi ceritakan ada foto Bapak yang sudah dilingkari Pak ya. Ya di luar percaya atau tidak, istilah santet itu
terdengar lah Pak ya. Iya. Nah, ada nggak yang Bapak rasakan atau misalkan mengeluh sakit atau apa gitu Pak? Ada orang nurunin barang di masjid nih gitu ya, dia nggak suka, itulah gua tembak lu. Saat mengetahui foto Iman Syah ditemukan berada di kamar Heriadi dalam kondisi sudah ditusuk jarum, dirinya kaget bukan kepalang. Iman Syah merasa dirinya tak pernah ada masalah dengan Heriadi. Sejenak, Iman Syah pun merenung apakah penyakit yang dideritanya selama ini berkaitan dengan temuan foto tersebut. Memang kalau dibilang kita sakit, ada ya. Kok kita baru biasanya sekian fisik tuh masih enak, ini ada lemah. Ini tapi dengan cerita ini ketahuan, ini saya sembuh. Ini saya nggak bisa begini nih. Nggak bisa. Nggak bisa, iya. Ini timbul nih yang ini. Tapi ya maaf, hilang saya. Ya udah nggak ada. Kayak asam urat gitu kan. Ini bisa. Awalnya sakit Bapak sebelum itu? Emang nggak bisa begini, nggak bisa ini. Tapi alhamdulillah kok. Ya mungkin terbuka deh ya kali ya. Emang oh ya udah alhamdulillah. Itu aja buat saya sih. Sembuh ya. Nah, hubungan tetangga di sini Pak dengan tersangka ini seperti apa sih Pak? Kan tadi saya bilang, kalau hubungan ya mungkin tetangga sih tahulah dia mungkin arogan apa pada tahu. Tapi ke saya sih masih Magur. Ya ini biasa karena kan dia sama saya mah pas saya pindah di sini ya main sama saya. Cuma memang kalau setelah ketahuan begini, biasanya sih orang yang punya santet itu biasanya tuh jarang tidur. Tapi benar, dia itu jam 2, jam 3 tuh masih ayo aja jalan. Ya kita kan nggak tahu cerita itu, mungkin lagi nggak usah tidur atau apa gitu. Tapi saya perhatiin, iya juga. Aktivitas sehari-hari Bapak lihat seperti apa Pak tersangka ini Pak? Biasa, nggak ada. Cuma ya ada cerita itu, tapi saya nggak pernah lihat. Dia misalkan ada orang nurunin barang di masjid nih gitu ya, dia nggak suka, itulah gua tembak lu. Pernah ada ucapan itu? Iya bukan ucapan, itu memang ucapin dan sampai katanya ada pistolnya. Ya saya hubungin itu. Ya dulu gini, tapi kan takut keluarga mah, ya kan? Ya maksudnya entah buat saksi apa ya udahlah. Sampai waktu itu ada pembuatan ini, itu masjid tuh, itu malah itu sampai buang senjata. Lepasin senjata Iya, Pak? Ya itu kayaknya orang yang tahu setelah di itu takut, ya gitu bingung. Ya susah itu ngungkap gitu susah. Lu berani ya ngomong gitu. Tapi orangnya Haji Heri ini baik. Di mata saya baik. Di box itu foto-foto siapa saja Pak? Banyak. Jadi Ratusan itu. tetangga dan keluarga Pak? Tetangga, keluarga ya. Saya bilang cuma imam masjid, kiai masjid. Itu kita pikir waduh ini bingung kita. Semua juga teman gimana kok? Yang juga nggak ngerti ya kan? Ya berarti memang manusia ya sifat manusia itu kita nggak tahu. Nah, ini kan bisa dibilang dikenal dukun lah ya. Pernah nggak Pak ngelihat ada orang berobat atau apa gitu Pak? Nggak ada. Kalau itu sampai ke situ dia nggak. Mungkin isu-isu bahwa oh Pak Haji Heru bisa ngobatin gitu? Nggak ada. Nggak. Sama sekali nggak ada? Nggak ada. Itu jadi, tapi dia ngakuin kan bahwa itu berarti ngakuin. Tapi untuk orang datang ya mungkin setelah dia pindah di rumah yang istri muda itu mungkin di situ kali. Nah, mungkin ya. Soalnya kemarin nih kata Haji Abdullah itu ada itu apa? Tempat menyan. Ada telur, ada apa gitu. Praktik perdukunan apa ya? Itu baru kemarin tuh Pak Haji Abdullah dapetin itu. Itu disimpan di dalam kamar juga Pak? Menurutnya begitu. Saya malah belum tahu yang itu.
selanjutnya ketemuan adanya granat, peluru 100 butir dan pistol. Itu seperti apa awal mulanya, Pak? Ini kita pulang dari sana, ya mungkin dianggap udah aman lah, dia istirahat ya tuh. Kita pulang, ternyata anaknya bilang di rumah ada senjata. Kebetulan polisi ada. Nah, polisi bilang, wah itu harus lapor dulu. Ya anaknya ada kan, lapor. Itulah ke rumah, cek di mana, di sini. Ada senjata, 2 pucuk. Nggak tahu saya jenisnya apa sih, kita awam lah itu. Akhirnya dibawa si pelaku, si pemilik dibawa juga ke ke polsek. Ceritanya mungkin ada pertanyaan, ini mungkin ada lagi untuk peluru atau apa. Dia bilang nggak ada, ya udah bawa ke sini. Ternyata malah ada itu apa, granat. Kan makin bayangin, rumah saya nempel. Ya kan? Kalau cerita emang ada di pantat kita itu bom. Katanya bom aktif. Ini aktif. Makin gereng dong kita, waduh kalau kenapa-napa. Cucu pada tinggal di sini ya kan. Ledak. Iya, itu yang kita, astagfirullah ya Allah ini. Kalau perilaku dia baik. Cuma ada cerita dia arogan di mana, itu kan cerita. Saya juga, oh dia suka nodongin pistol apa itu. Akhirnya dari bom, besoknya ternyata ada gegana masuk, gegana. Kita kaget, gegana masuk lagi ke rumah ini, masih ketemu lagi peluru. Nah ini jadi, waduh ini berarti ya kan gegana juga nafsunya mungkin, kok bisa banyak barang ini kan ya kan itu barang bahaya. Akhirnya semua rumah yang dicek semua, ya katanya sih aman. Menurut aman, tapi ada lagi katanya satu lagi, tapi jenis senjata tuh. Ya kan kita sih nggak ikutin yang itulah, nggak ya, maksudnya kita pikir urusan yang tadi foto aja ya udah ngaku apa ya, tapi ternyata itu semakin ya kan ngilu. Kita bertetangga ada barang-barang kayak gitu. Ada omongan nggak Pak, itu senjata dari mana, dari pelaku Pak? Kalau pelaku itu kan sudah di ranah kepolisian, ya, mungkin ada kali pengakuan di sana, tapi kita belum dikasih kabar. Mungkin ada background, ada keluarganya yang dari angkatan atau gimana mungkin Pak? Cuma, ya kan pada nanya dulu orang tuanya apa sih gitu. Pernah ada ya adiknya ya cerita, Pak, dulu zaman itu tahun 60-an entah 50-an itu dia itu ikut mungkin dulu tentara apa ya disebutnya. Ya, tapi setelah itu udah nggak ada lagi kata dia sih, nggak ada. Tapi kalau ini dibilang punya papi, waduh nggak paham ya, masa ya papi punya gituan, itu menurut adiknya gitu. Tapi dia mungkin pengakuan di polisinya kita belum tahu. Gitu. Ini surat pernyataan pengakuan ya, yang sudah dibuat pelaku santet. Enggak, dia nempel di badan. Sudah dibuat. Ada tanda tangan dia. Ini ada fotonya dan ini ada jarumnya. Kalian jarum. Usai berbincang dengan Iman Syah, tetangga terduga dukun santet, tim liputan AB Plus mencoba menemui penghuni rumah di mana sebelumnya Heriadi pernah tinggal. Di rumah ini ditemukan foto misterius, peluru, senjata api, dan granat. Namun saat kami tiba, tampaknya rumah dalam keadaan kosong dan tak terlihat sama sekali adanya garis polisi melintang. Padahal lokasi ini sedang dalam penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian.
Secara hukum, selain TNI dan Polri, masyarakat sipil bisa saja memiliki senjata api sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004. Meski bisa memiliki senjata api, namun masyarakat sipil harus melalui prosedur yang ketat untuk mendapat izin kepemilikan. Yaitu, pemohon harus memenuhi syarat medis, lolos psikotes, tidak pernah terlibat tindak pidana, usia minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun, dan harus lolos syarat administrasi, jenis senjatanya pun terbatas. Ada namanya IKSA, izin khusus penggunaan senjata api. Oke. Itu ada. Yang mengeluarkan siapa? Itu yang mengeluarkan Baintel, Polri. Dialah yang mengontrol semua senjata api sipil yang beredar baik di pejabat negara, pimpinan perusahaan, lawyer, termasuk dokter. Dibolehkan untuk menggunakan senjata api alat bela diri itu. Sanksinya apa sih? Wah, ancamannya tinggi. Bahkan sampai ancamannya mati. Ancaman itu sampai pidana mati, seumur hidup atau maksimum 20 tahun. Tak bisa masuk dan menemui penghuni rumah Heriadi, tim liputan AB Plus berbincang dengan salah satu kerabat Heriadi yang kebetulan rumahnya tak terlalu jauh. Di sini, Abdullah menceritakan jika foto dirinya dan mendiang sang istri berada di rumah Heriadi dengan kondisi rusak ditusuk-tusuk paku dan penuh coretan tinta merah. Sama seperti halnya Irmansyah, Abdullah pun kaget dan tak menyangka jika Heriadi menyimpan foto dirinya dengan istri tercinta yang telah tiada beberapa waktu lalu. Pak Abdullah ini hubungan dengan tersangka masih kerabat atau gimana, Pak? Istri saya sepupunya. Masih ada hubungan keluarga dengan saya. Nah, menurut cerita nih, Pak, foto istri Bapak juga ditemukan di situ dalam kondisi sudah dilingkari. Pada tanggal 10 hari Minggu lah satu, istrinya kan minta bantuan dengan saya untuk beres-beres barangnya, dia mau pindah karena diusir. Pas lagi beres-beres barangnya, ya di situ saya menemukan satu bungkusan dalam lacinya terkunci. Pas saya ambil, loh kok ada foto saya? Foto Bapak juga, Pak? Wah, foto istri saya, foto masyarakat, foto saudaranya, foto warga, banyak lah sampai kira-kira 100 ada itu. Dalam kondisi? Dalam kondisi ada yang tusuk jarum, ada yang sudah ditusuk, ya udah rusak-rusak lah. Terus saya kan penasaran kan, kok ada ini. Yang saya tahu itu kan ya pekerjaan orang santet lah. Umumnya ya? Umumnya. Saya bawa pulang kan. Pas saya bawa pulang kok ada jamaah masjid, ada Pak Ustadz. Kok komplit ini kan. Saya mau tahu dulu, saya telepon satu kan. Ustadz Caman, ada masalah apa dengan Heri? Oh, nggak ada masalah apa Pak Haji. Nggak ada keributan nggak pernah ada masalah. Ya, coba kamu kesini. Ini ada foto kamu nih. Kan? Datang, saya kasih nih foto kamu. Ya Allah Pak Haji, saya pusing-pusing terus. Dangdung pala saya kan. Telepon Eki, kata Eki ada apa? Nggak ada apa-apa Pak Haji, ya udah sini. Ini foto kamu, ya ampun saya berobat terus Pak Haji, sakit terus begini. Sama semua nih kan. Akhirnya terkumpul lah dengan iman semua ini kan. Udah. Jarum saya belum cabut. Masih tertancap? Masih tetap tancap tuh kan semua. Di foto Bapak itu? Ya full. Ya, 40 jarum ada lah. Dari kepala sampai badan semua kan. Saya diamin. Saya pikir itu tidak berkaitan dengan magic lah ya. Foto-foto jasad ya jasad saya kan, saya diamin kan. 1 hari, 2 hari kan. Kok kayak ini nggak enak ini kan. Langsung. Kalau makan 1 suap, perutnya bengkak. Kenyang langsung? Oh, langsung kembung kan. Makan cabai kembung. Kok begitu saya bilang ya. Coba saya cabut. Ya kan saya cabutin tuh semua. Langsung tuh saya makan 2 piring nggak bengkak. Langsung terasa makan cabai perubahannya? 10 nggak bengkak. Wah, berkaitan ya kan.
Dari lama saya tahu, cuma saya nggak curiga kalau saudara kan. Ya kan istri saya meninggal, ya kan saya nggak curiga saudara lah. Yang saya tahu kan di sini ada beberapa ya orang yang punya gitu kan. Ya cuman saya nggak gitu curiga kalau saudara. Gitu. Jadi selama ya kira-kira saya sama dia penyakit itu ya hampir 15 tahun lah. Saya hadapin terus gitu kan. Buang datang gitu kan. Bagi teman-teman kan berubah terus. Kalau saya enggak lah, saya mohon aja sama Allah di rumah. Kan saya sholat, saya kerjain, kalau kerjain. Tapi kok bolak-balik datang, ini berarti orang ini jago ini. Berarti dia bukan boleh beli. Lakuin sendiri. Bisa sendiri. Udah. Pas gitu kita sepakat semua kumpul. Ya kita mau temuin apa maksudnya. Kan? Udah saya temuin untuk bawa korban semua tuh. Korban yang ada di foto itu datang, Korban yang ada di foto itu saya bawa ya kira-kira ada 20 orang kali ya, 20 orang lah. Saya tanya, Eri kamu kenapa jahat dengan saya? Kenapa saudara kamu itu sampai mati seperti itu kamu santet? Enggak apa. Kamu tahu, saya tahu. Kamu nggak mungkin saya tahu. Nggak mungkin kamu nggak tahu kalau saya tahu. Bisa buat nangkalnya. Kan? Oh enggak gini. Udah gua datang sini pokoknya lu tobat lah. Jangan warga masyarakat sini resah. lu santetin pada sakit kasihan dia. Udah tobat ya saya tobat ternyata. Nggak tobat gitu aja bikin pernyataan. Mau dia, Pak? Nah, bikin ada pernyataan semua saya komplain. Usai didesak warga, Heriadi akhirnya mengakui jika dirinya memiliki keahlian supranatural selama ini. Dalam sebuah surat, Heriadi meyakinkan warga jika dirinya akan berhenti melakukan kegiatan supranatural. Ini surat pernyataan pengakuan ya, yang sudah dibuat pelaku santet. Enggak, dia nempel di badan. Sudah dibuat. Ada tanda tangan dia. Ini ada fotonya dan ini ada jarumnya. Kalian jarum. Saya bikin pernyataan semua rapi. Dia tidak akan mengulangi lagi kan. Dia juga begitu hanya ingin menenangkan warga atau saudaranya supaya tidak ada bergolak atau gimana ya. Nah itu kan alasan dia aja kan. Buktinya kan sudah ada semua. Tadi kan ada yang dibilang orang yang nggak dikenal oleh warga sini, orang luar, seperti foto-fotonya itu, Pak ya. Maksudnya apa? Ya kan gitu sebetulnya kalau tujuan dia santet pasti itu saya jamin dia bisa nyantet. Gitu kan? Kalau maksudnya ngademin itu saya nggak yakin. Itu kata-kata dia menghindar daripada emang gue santet gitu kan. Itu menghindar kata-kata aja. Saya cuma tujuan buat ngademin. Bohong lah itu. Dan dia bisa, saya yakin dia bisa. Kan antara saya kan dia pelaku sama saya ngerasain, saya tahu. Pak Haji Heri jelasin kenapa fotonya begitu. Kayak begitu. Ya pada waktu itu semua kan kita juga saya lagi ada berkecamuk di sini ya, dan urusan rumah tangga juga lagi kacau ya. Nah, artinya di sini saya coret-coret itu ya sebuah tujuannya ya biar semua adem lah gitu aja, nggak ada maksud apa-apa. Wah, nah berarti kan benar. Biar adem lah. Berarti benar kan? Kalau mau adem mau apa kan banyak korban. Biar adem semua. Lo coba ide juga digituin gitu. Karena aku kan katanya biar adem. Biar adem. Ntar yang mati kan lebih adem lagi. Yang udah mati? Udah mati pada adem-adem tuh. 20 orang yang ada di foto itu yang datang ke rumah saat itu, Pak. Keluhannya apa aja, Pak? Kalau dia bundar di pala, tanda kali dan tusuk jarum, pasti dia pusing di kepala. Oke. Ya kan, kalau saya kan kepala, jantung, mata, ini penuh kan ini lebar nih. Ya saya kan hanya bisa mengendalikan. Jadi kalau saya kendalikan, dia kan lari-larian aja kan. Ada jantung, saya buang jantung, lari lagi dia, lari sini, lari sana kan.
Kalau saya kan orangnya suka cuek aja gitu kan. Kalau ya orang-orang juga terasa gitu ya. Kalau saya terasa ya wajar lah. Dan saat si jarum-jarum itu dicopot Pak dari foto, Ya sampai sekarang saya alhamdulillah sehat. sehat, makan aja berapa piring. Begitupun yang lain, yang 20 orang. Begitupun yang lain, ini nggak apa-apa, Ustadz nggak apa-apa. Gimana lo? Oh enak Pak Haji, udah enak, udah nggak pusing-pusing. Oh, lo Ki gimana? Oh enak Pak Haji. Kan enak. Ada gelagat mencurigakan nggak sih Pak di keluarga? Kan pasti sering ketemu tuh Pak. Oh enggak, dia cukup. Satu kan masyarakat tidak berhubungan dengan dia. Kedua, keluarga juga tidak berhubungan sama dia. Dia kan orangnya menyendiri. Ya saya kalau 15 tahun lama kan. Saya piara bebek di bawah itu sudah ada barang di situ. Berarti bebek bawah kan saya 2010. Sampai sekarang kan. Berapa puluh tahun. Nggak pernah ada terlibat cekcok dengan keluarga juga Pak? Saya sih nggak pernah nyampur. Paling-paling istri saya nasihatin aja. Udah masalah harta nggak usah dipusingin deh. Dia mau kasih silakan kasih udah. Karena harta ini berbahaya. Pasti mati. Nah, itu saya udah sampaikan. Jauh-jauh hari sebelum ribut. Berarti sempat ada sedikit gesekan Pak ya? Enggak juga, saya nggak pernah ribut. Nggak pernah ya? Malah saya sering bantu dia lah setiap kasus tuh. Dulu kan kasus senjata ada laporan nembak kuli tuh. Datang polisi Ciputat, saya pisahin, ya kan? Udah nggak usah biarin, saya tanggung jawab. Kasus kendaraan saya tanggung jawab, gitu kan, dari Polda. Banyak lah saya bantuin terus dia. Pernah ada beberapa masalah juga Pak ya? Enggak juga ya, cuman mungkin istri saya itu orang yang paling tahu tentang kedudukan tanah. Tanah ini milik siapa? Kan gitu kan? Sedangkan dia adalah orang yang figur mengutak-atik tanah. Ya kan? Gimana nih tanah bisa atas nama gua? Ya kan? Nah, istri saya orang paling tahu. Banyak tahu tentang dia Banyak Pak ya? tahu lah tentang tanah, tentang kepemilikan tanah. Tanah milik? Ya, Beliau? tanah milik nenek. Keluarga ya? Nah, nenek lah, enggak keluarga lah. Ahli waris lah. Kalau ahli waris kan ahli waris mesti dilibatkan haknya. Kalau dia kan nggak pernah melibatkan istri saya. Dengan adanya kasus ini Pak, apa yang diharapkan dari keluarga? Ya kalau saya sih ya jangan sampai tuh masyarakat terulang kembali dia kejahatan dia itu. Jadi biar pada sehat lah kan. Dia juga jangan melakukan lagi. Mudah-mudahan ya, biasanya orang begini nggak pernah kapok kalau soal santetnya. Kalau senjatanya mungkin dia kapok kali. Bapak yakin dia bisa ilmu santet Pak? Yakin. Yakin. Terima kasih Pak. Ya. Dan sekali kalau saya itu, saya yakin saya 100% lebih itu. Kalau mau ilmu santet itu. Ya kan? Memang Bapak pernah melihat dia berguru atau apa gitu, belajar? Saya nggak pernah berguru. Ya kalau santet ada kan pasti saya tahu. Bapak mau datang 5 menit saya udah tahu nih ada Bapak datang nih 1 menit kan. Berarti kan saya udah lebih waspada tuh. Tahu lah tentang ituan, saya udah bosan tentang ituan. Bapak sedikit mengerti Pak ya begitu ya? Udah mengerti lah. Udah mengerti lah. Sekarang justru kita semua stop, berhenti untuk marah, tapi mulai menengok lagi aset lingkungan kita, aset sosial kita. Apakah jangan-jangan ada lagi yang potensi seperti itu? Kasus dugaan praktik dukun santet bukan hal kali pertama terjadi di Indonesia. Sebelumnya pada Oktober 2023, akibat dendam lama, seorang pria di Kabupaten Malang, Jawa Timur tega menghabisi nyawa tetangganya sendiri. Korban dituduh menyantet istri pelaku hingga meninggal dunia. Aksi tersebut dilakukan pelaku karena menyimpan dendam selama bertahun-tahun. Pelaku menuding korban menyantet istrinya pada tahun 2015 lalu hingga meninggal dunia.
Saat kejadian, tersangka Samidi sudah menunggu keberadaan korban dengan menyiapkan senjata tajam di depan rumah korban. Tanpa basa-basi, pelaku langsung menyerang korban dengan senjata tajam yang telah disiapkannya hingga korban tewas dengan luka di sekujur tubuh. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Peristiwa serupa juga terjadi pada Maret 2023 lalu. Dituduh gunakan santet, seorang pemuda di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dibunuh tetangganya. Kejadian bermula saat pelaku bertamu ke rumah korban, namun ternyata ini akal-akalan pelaku yang langsung menghampiri korban di kamarnya saat kakak korban sedang membuatkan minuman. Pelaku dan korban terlibat cekcok dan berujung penikaman korban yang membuatnya tewas. Pelaku yang kabur usai kejadian langsung ditangkap polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku dendam dan menuduh korban telah menyantet dirinya hingga pelaku sering sakit-sakitan. Fenomena dukun santet di Indonesia seolah menjadi potret sosial masyarakat lokal yang tak lekang oleh zaman. Kepercayaan terhadap klinik bisa dibilang hal yang lumrah di masyarakat Indonesia. Namun tak jarang pula akibat kepercayaan tersebut dapat berujung pada tindakan kriminal seperti yang terjadi pada Heriadi yang diduga dukun santet namun ternyata memiliki sejumlah senjata api dan granat. Bagaimana fenomena sosial ini bisa terjadi dan terus-terusan dipercaya masyarakat Indonesia? Biasanya memang kepercayaan terhadap hal-hal yang supranatural ini itu yang paling utama biasanya kaitannya dengan kesehatan. Lalu kemudian yang kedua olahraga. Karena pada dasarnya manusia memiliki keterbatasan. Apalagi ketika tadi sekali lagi dalam situasi ketidakpastian, kecemasan, kebingungan, maka hal-hal terkait dengan supranatural, mistis dan sebagainya itu menjadi penjelasan yang paling mungkin dan mudah diterima. Apa yang dilakukan warga terhadap Heriadi merupakan bentuk akumulatif dari kekesalan yang dirasakan selama ini. Namun masyarakat diharapkan untuk lebih waspada agar hal ini tidak terulang lagi di masa mendatang. Tentu saja kekerasan yang kemudian dibalas dengan kekerasan bukanlah sesuatu yang arif dan bijaksana juga. Artinya sebenarnya seharusnya bukan hanya warga yang ada di sana, tapi kita semua juga harus mulai merenung. Kalau marahnya baru hari ini, itu kan tidak merubah kondisi yang sudah terjadi. Artinya apa? Sekarang justru kita semua stop, berhenti untuk marah, tapi mulai menengok lagi aset lingkungan kita, aset sosial kita. Apakah jangan-jangan ada lagi yang potensi seperti itu? Tugas kita ke depan adalah mencegah jangan ada lagi yang seperti itu. Buat apa kita kemudian marah kepada masa lalu yang kemudian tidak bisa memperbaiki kondisi hari ini, tapi kemudian kita dibutakan oleh masa lalu dan ternyata di sekitar kita benih-benih yang seperti itu sudah tumbuh.